Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memberkati engkau sekalian dalam nama Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat seri anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada kita hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Saya baca buat kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Sahabat seri anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus, Salomo adalah salah satu raja yang sangat besar, yang penuh dengan karisma dan karunia yang dari Tuhan. Sebagai seorang raja, tentu dia memiliki banyak sekali kegiatan dan mungkin juga protokoler yang mengikatnya di sana. Tapi ada satu hal yang kita tidak bisa lupakan, bahwa Salomo sosok raja yang dipenuhi dengan kuasa dan kesibukan, tetapi tidak pernah lupa untuk tetap mempererat dan menguatkan hubungannya dengan Tuhan. Maka kalau ada orang yang mau mengatakan, bagaimanakah saya bisa mendengar suara Tuhan? Bagaimanakah saya bisa mengenal Tuhan yang dengan baik? Sahabat, ada satu perumpamaan atau peribahasa yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita supaya mengenal dan menyayangi orang yang kita kenal? Bagaimana kita bisa menyayangi orang-orang yang lain atau orang yang di sekeliling kita? Tidak lain tidak bukan adalah dengan cara membuat atau mengadakan hubungan yang sangat intens, sangat akrab dan secara terus-menerus dengan orang tersebut. Itulah sosok Salomo yang harus kita teladani, yang harus kita ikuti. Saudara, ada banyak hal di tengah-tengah dunia ini yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan mau tergoda dengan apapun yang ada di dunia ini. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, Salomo berdoa ketika dia harus menanggung tanggung jawab untuk memimpin satu bangsa yang besar, umat kepunyaan Allah. Dia tidak meminta supaya ada banyak harta, ada banyak pasukan untuk membuat bangsa itu sejahtera. Tidak. Yang dia minta, dan itu yang menjadi pedoman bagi kita adalah, berilah aku hati yang paham, berilah aku hikmat. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang cerdas belum tentu dia berhikmat, tetapi orang yang berhikmat pastilah dia cerdas. Hikmat adalah karunia Tuhan, maka mintalah karunia itu, yaitu hikmat. Mintalah hati yang bijaksana, yaitu hikmat. Lalu kepada siapa engkau meminta? Kepada Bapamu. Itu juga makanya Yesus katakan, mintalah kepada Bapa apa saja pun di dalam namaku, maka akan diberikan kepadamu. Dan itu sudah digaransi. Dan sejak perjanjian lama sampai pada zaman Yesus, itu sudah diberikan, sudah digaransi, sudah diwartakan. Tidak ada alasan untuk khawatir dalam hidup ini. Tidak ada alasan bagimu untuk takut dalam hidup ini. Walau apapun itu yang terjadi. Apakah engkau ditindas penguasa? Apakah engkau ditindas oleh pimpinanmu, sekelilingmu? Tapi katakan, Tuhan berikan aku hati yang paham. Berikan aku hikmat. Sehingga aku boleh menyikapi ini. Karena Yesus mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai pada ujung bumi ini. Sampai pada akhir zaman ini.
Kalau Yesus sudah memberikan garansi seperti itu, kalau Tuhanmu sudah menggaransi seperti itu, Dia menyertai engkau, maka selamatlah hidupmu, hiduplah dalam penyertaan itu, maka engkau akan memperoleh hikmat yang luar biasa. Jangan minta yang lain-lain. Karena Yesus juga mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah, yaitu Allah itu sendiri yang menyediakan tempat. Meminta kepada Allah, menjadikan Dia sahabat kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat menjadi sahabat Kristus. Bersahabatlah dengan Tuhan, maka selalulah katakan, berikanlah aku hikmat. Kondisi kita sekarang dalam pandemi ini juga membutuhkan hikmat. Berhikmatlah dalam mensikapi keadaan pandemi ini sekarang. Cuci tangan, makan vitamin yang cukup, jaga kebersihan, jaga jarak. Engkau akan selamat, terhindar dari mara bahaya ataupun pandemi corona. Dan selalu ingat, Kristus mengasihimu. Amin.